Sebelumnya di Lost. Di bagian akhir diperlihatkan James dengan Hurley sedang bermain lempar apa itu? Tapal kuda atau apa guys? Pokoknya James lagi-lagi selalu kalah dari Hurley. Di saat itu mereka teralihkan terkejut dan keheranan saat melihat Ben berjalan di luar ruangan sambil membawa pakaian. Saat James bertanya bagaimana Ben bisa dibebaskan, Ben hanya menjawab, "Haha, sampai jumpa makan malam nanti, Besti." Ini adalah channel Malfest, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Inilah Lost season 4 episode 7. Melanjutkan episode sebelumnya. Sambil duduk berdua di depan api unggun, Jinsu dan Sunhwa membicarakan tentang bayi mereka. Di sana Jinsu membahas tentang apakah bayi mereka laki-laki atau perempuan. Sunhwa yakin bayi mereka laki-laki, sedangkan Jinsu yakin perempuan. Bahkan ia sudah menyiapkan nama untuk bayinya, yaitu Jiyeon. Lalu di kapal, Frank terlihat mengunjungi ruangan klinik di mana sekarang ruangan itu sudah dijaga oleh seorang wanita bernama Regina. Frank mengunjungi Desmond dan Said untuk memberikan makanan. Ia meminta maaf keadaan malah menjadi seperti ini. Ini juga karena salahnya Said dan Desmond yang membobol pintu klinik lalu masuk ke ruang komunikasi mereka tanpa izin. Said lalu melakukan pembelaan dengan berkata bahwa pintu ruangan itu ada yang membuka. Said awalnya mengira itu Frank yang melakukannya, tapi Frank berkata bukan dirinya. Pria tua itu juga menyarankan agar Said dan Desmond bersabar dulu sekarang, jangan bertindak gegabah lagi. Said dan Desmond harus bisa mendapatkan kepercayaan dari kapten mereka. Singkat cerita, pada pagi harinya, saat Said sedang menikmati sarapan sambil berbincang dengan Desmond, mereka dikejutkan dengan munculnya sebuah kertas yang masuk dari celah ventilasi pintu. Said lantas mengambilnya lalu membacanya. Di situ tulisannya adalah, "Jangan percaya pada kapten kapal ini." Desmond bertanya kepada Said siapakah gerangan yang mengirimkan itu. Kemudian Said teringat perkataan John bahwa Benjamin memiliki seorang mata-mata di kapal ini. Kembali ke perkemahan pantai, rombongan Jack sudah kembali. Jinsu dan Sunhwa ada di sana menemui Kate untuk menanyakan apa yang telah terjadi. Di sana Kate pun menceritakan semuanya pada dua sejoli itu. Sisi positifnya ya mungkin benar Dani, Charlotte dan orang-orang kapal itu orang yang baik. Tapi sisi negatifnya adalah Kate sekarang yakin betul bahwa kelompok kapal itu datang kemari bukan berniat untuk menyelamatkan mereka. Misi mereka kemari adalah untuk berperang dengan Benjamin. Setelah itu Sunhwa langsung mendatangi Dani untuk menanyakannya sendiri. "Hei Dani, apakah kau dan kelompokmu datang ke sini benar-benar tidak berniat menyelamatkan kami semua?" Dani merasa kesulitan untuk menjawabnya. Hingga pada akhirnya Dani menjawab bahwa itu bukanlah keputusan dirinya. Setelah mendengar jawaban itu, Sunhwa membulatkan tekad untuk pergi ke perumahan The Others ke tempatnya John Locke. Terlebih dahulu Sunhwa menemui suaminya agar suaminya itu mengumpulkan persediaan makanan untuk 2 hari. Mereka harus pergi ke tempatnya John karena Sunhwa tidak percaya dengan kelompok kapal. Sunhwa dan Jinsu sebelum pergi, terlebih dahulu mereka menanyakan rutenya kepada Kate. Kate sebagai sahabat sejatinya Sunhwa mencoba mengerti dengan keputusannya Sunhwa ini. Dia pun memberitahukan rutenya. Ia berpelukan terlebih dahulu dengan Sunhwa, meminta wanita itu untuk berhati-hati. Tetapi saat mereka berdua baru akan pergi, Juliet datang ke sana mencoba untuk menghentikannya. Sunhwa pun mengutarakan ketidakpercayaannya terhadap kelompok kapal. Makanya ia ingin pergi ke tempatnya John Locke. Namun Juliet berusaha menjelaskan pada Sunhwa kalau keputusan Sunhwa ini bukanlah keputusan yang baik. Sebab Sunhwa harus secepatnya pergi dari pulau misteri ini. Dari perhitungan Juliet, Sunhwa hanya punya waktu 3 minggu lagi saja. Meskipun masih belum jelas mereka akan diselamatkan atau tidak, tapi setidaknya di sini mereka punya harapan untuk bisa diselamatkan dari pulau. Tetapi Sunhwa yang keras kepala tidak mau mendengarkan. "Sejujurnya Juliet, aku tidak percaya padamu. Claire dan bayinya baik-baik saja kok di sini.
Aku tahu apa yang terbaik untukku dan bayiku, jadi tolong jangan ikut campur, ucapnya dengan ketus. Dan karena Sunhwa tidak mau dihentikan, dengan terpaksa Juliet harus melakukan rencana B, yaitu dengan berkata kepada Jinsu bahwa Sunhwa telah selingkuh dengan pria lain. Karena kini Jinsu sudah bisa sedikit-sedikit bahasa Inggris, Jinsu bisa memahami ucapan Juliet dan raut wajahnya tampak syok. Sunhwa juga sama terkejutnya, ia langsung menampar Juliet saat itu juga. Dan kemudian Jinsu pergi meninggalkan mereka di sana dengan perasaan yang terluka. Beberapa saat kemudian Jinsu tampak sedang bersiap untuk memancing. Siapa tahu bisa menghilangkan perasaan terluka dan sedihnya. Sunhwa di sana menghampiri Jinsu, merengek-rengek meminta maaf kepada suaminya itu. Benar-benar sangat menyesali perbuatan bejatnya di masa lalu. Tetapi Jinsu tidak mengatakan apapun sama sekali. Meskipun Sunhwa mengeluarkan tangisan air mata, itu tidak mempan terhadap Jinsu. Pak Bernard tiba-tiba datang menghampiri karena melihat Jinsu mau mancing. Dia mau ikut. Tapi setelah melihat Sunhwa yang sembab, pria tua itu baru tahu ia datang di waktu yang tidak tepat. Pak Bernard langsung minta maaf. Namun Jinsu di situ mengiyakan. Tak apa, ikutlah memancing denganku Pak Bernard. Oh, I am sorry. I didn't mean to interrupt. Yes. Setelah itu Sunhwa pun termenung sendirian dengan perasaan sedih. Juliet datang menghampiri wanita itu untuk meminta maaf. Dirinya tidak punya pilihan lain. Jika tetap berada di pulau ini, 3 minggu lagi Sunhwa akan merasakan gejala sesak napas yang tidak akan berhenti. 1 minggu setelahnya, Sunhwa akan mengalami koma. Dan itulah masa-masa Sunhwa akan merenggang nyawa. Begitu juga dengan bayi yang ada di kandungannya. Entah kelompoknya Dani itu bisa dipercaya atau tidak, hanya kapal itulah satu-satunya harapan mereka untuk bisa pergi dari pulau kematian ini. Kita semua harus pergi dari pulau ini, Sunhwa. Aku juga sangat ingin sekali kembali pulang, ungkapnya Juliet. Sepertinya kali ini Sunhwa mau mendengarkan Juliet. Di saat yang sama, Jinsu sedang memancing bersama dengan Bernard dengan menaiki sebuah perahu. Melihat Jinsu terus-terusan menekuk wajahnya yang sedih, Pak Bernard mulai bercerita tentang Rose, istrinya yang mengidap penyakit kanker. Tetapi kini istrinya itu merasa sudah sembuh karena berada di pulau ini. Pak Bernard berkata, "Istriku itu, aku pikir dia akan memilih untuk pergi bersama John Locke. Aku pun akan pergi kemanapun Rose mau. Tapi ternyata Rose tidak memilih ke sana, Jin. Sebab Rose tidak mau mengikuti seorang pembunuh. Ya, John Locke. Itulah karma, Jin. Kita membuat pilihan buruk, hal yang buruk akan terjadi. Kita membuat pilihan baik, maka yang terjadi juga adalah hal yang baik," jelas Pak Bernard. Jinsu merenungkan kata-katanya Pak Bernard. Kemudian mereka pun dihebohkan saat pancingan Jinsu mendapatkan ikan. Kembali lagi ke kapal Charles. Said dan Desmond yang merasa sangat gabut dikunci di ruangan klinik akhirnya dikunjungi oleh Dr. Ray yang mengungkapkan bahwa kapten mereka ingin berbicara dengan Said dan Desmond. Masa kurungan keduanya sudah berakhir. Dibawalah keduanya ke geladak kapal. Tapi di sana terlihat helikopter sudah tidak ada. Ray berkata, Frank bersama Kemi dan kawan-kawanlah yang pergi dengan helikopter tersebut. Kemanakah mereka? Apakah pergi ke Pulau Misteri? Untuk apa? Di situ tiba-tiba terlihat si Regina dengan melilit tubuhnya dengan rantai. Ia menceburkan dirinya ke laut. Wanita itu bunuh Dirman. Said, Desmond dan semua orang panik melihat hal itu. Mereka berniat untuk melakukan pertolongan tetapi dihentikan oleh kapten kapal. Kapten Gold namanya. "Semuanya kembali saja ke pos kalian masing-masing. Abaikan Regina," cenah. Ia lalu menghampiri Said dan Desmond memperkenalkan dirinya. Tentu saja keduanya menanyakan mengapa Kapten Gold malah memerintahkan orang-orang untuk membiarkan Regina tidak menolong wanita itu. Itu adalah karena Kapten Gold tidak mau kehilangan orangnya lagi. Mengingat rantai berat yang dikenakan oleh Regina, tentu saja akan sangat sulit bagi mereka menyelamatkan wanita tersebut. Kapten Gold mengungkapkan bahwa sepertinya Regina juga terkena penyakit lompatan waktu.
Kapten Gold mulai resah. Mungkin ini terjadi karena dekatnya mereka dengan pulau. Kapten Gold ingin memindahkan kapal ke tempat yang agak jauh dari pulau dan lebih aman. Tapi sekarang ini tidak bisa. Ada penyabotase yang sudah merusak mesin kapal sehingga kapal ini sekarang tidak bisa melaju kemanapun. Saat ini kru-krunya Kapten Gold sedang berusaha memperbaiki mesin kapal sepanjang waktu. Semoga aja bisa cepat bagus. Said kemudian menanyakan siapakah orang yang mengirimkan kelompok Kapten Gold ini ke sini. Ya maksudnya siapa gitu yang mengutus Kapten Gold dan kawan-kawan. Tanpa disangka orang yang satu ini begitu terbuka guys. Langsung saja dia kasih tahu, Charles Widmore. Tentu hal itu membuat Desmond kaget dan tidak menyangka. Kemudian si kapten mengajak Said dan Desmond ke sebuah ruangan di mana di sana terdapat black box pesawat Oceanic 815. Charles Widmore harus mengeluarkan sumber daya yang sangat banyak untuk mengambil benda tersebut. Ya, tentu saja itu palsu. Reruntuhan puing pesawat di bawah laut itu palsu. Tetapi 324 jenazahnya itu jenazah asli guys. Entah dari mana didapatkan mayat sebanyak itu untuk membuat skenario tersebut. Dan bisa dibayangkan butuh berapa banyaknya sumber daya dan tenaga yang diperlukan untuk membuat semua itu. Kapten Gold berkata, hal itulah salah satu dari banyak alasan kami menginginkan si Benjamin, ucapnya Kapten Gold. Jadi maksudnya adalah skenario reruntuhan pesawat Oceanic 815 itu adalah perbuatannya Benjamin. It's just one of the many reasons we want Benjamin Linus. And that, Mr. Gerard, Mr. Hughes, one come across 324 dead bodies. But what's even more disturbing, 24 families through a grieving process based on a... Setelah pembicaraan dengan Kapten Gold selesai, Said dan Desmond diantarkan oleh Ray ke kamar mereka yang baru. Tetapi ruangan itu terlihat tidak terlalu terurus. Tidak nyaman sekali tinggal di situ. Ditambah lagi di dindingnya terdapat noda darah. Dari yang bisa kulihat sih, seseorang melakukan bunuh diri di tempat itu. Ray kesal karena Kevin petugas kebersihan mereka belum membersihkannya. Ia langsung memanggil pria itu yang tak jauh dari sana untuk membersihkan noda darah di dinding tersebut. Si Kevin pun datang menghampiri. Tapi yang muncul adalah sosok seseorang yang tidak asing lagi di mata kita. Ya, Michael. Said cukup tercengang melihatnya. Tapi ia berusaha agar tidak terlihat seperti itu di depan Ray. Ngapain Michael di kapal ini dengan nama yang berbeda lagi? Malamnya di perkemahan, Jinsu menghampiri istrinya sambil membawakan makanan. Jinsu kini sudah sadar dan ia mau memaafkan Sunhwa. Ketika Sunhwa mau memberikan penjelasan, Jinsu melarangnya mengatakan apapun. Aku tahu dan sadar bagaimana diriku yang dulu, pria yang sangat buruk. Tapi aku yang sekarang bukanlah pria buruk itu, ujar Jinsu. Jinsu berpikir perbuatannya dulu lah yang menyebabkan itu terjadi. Karena dulu dirinya mengambil pilihan buruk, jadi hal yang buruk pun terjadi. Jadi apapun kesalahan Sunhwa dulu itu, Sunhwa melakukannya pada Jinsu yang dulu. Begitu kata Jinsu. Jadi yang dulu biarlah berlalu, yang sekarang ya sekarang. Mendengar hal itu, Sunhwa hanya bisa menangis dan memeluk suaminya itu. Selain itu, Sunhwa juga mengatakan bahwa bayi di dalam kandungannya ini 100% adalah bayinya Jinsu. Mereka berpelukan dengan haru. Aku akan selalu menjagamu dan menjaga anak kita, Jagia, ucapnya Jinsu. Lalu Shin akan memperlihatkan masa depan lagi guys. Bukan masa lalu, ingat masa depan. Saat itu Sunhwa tampak sedang berdandan di depan cermin. Hingga tiba-tiba ia merasakan perutnya kontraksi. Perut Sunhwa terlihat sudah kian membesar. Sunhwa langsung saja menghubungi ambulans. Lalu diperlihatkan juga Jinsu yang tampak terburu-buru. Ia memasuki sebuah toko boneka, kemudian membeli sebuah boneka panda yang besar. Tentu saja untuk bangsal persalinan. Di saat yang sama, Sunhwa sudah berada di rumah sakit. Seorang dokter bernama Dr. B ada di sana untuk menangani persalinannya Sunhwa. Tapi sebelum itu ia harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu pada bayinya Sunhwa. Takutnya terjadi apa-apa. Jadi Dr. B membius Sunhwa karena kasihan wanita itu terus menjerit kesakitan.
Sebelum tak sadarkan diri, Sunhwa meminta agar Jinsu suaminya dihubungi dan disuruh datang ke sini secepatnya. Sunhwa ingin Jinsu berada di sini saat persalinannya. Jinsu sendiri saat ini sedang mau naik taksi menuju ke rumah sakit. Dia baru saja memasukkan bonekanya ke dalam mobil, sudah diteleponin. Jinsu berkata dirinya sedang di jalan dan akan datang secepatnya. Tiba-tiba seseorang menyenggol Jinsu hingga HP-nya terjatuh. Tak sampai di situ, HP-nya digilas oleh kendaraan yang lewat. Tak sampai di situ lagi, mobil taksi yang mau dinaiki Jinsu malah dinaiki orang lain dan mobil tersebut pergi meninggalkan Jinsu. Woi, boneka gua itu ke bawah, woi. Sialan, gua bunuh lu, awas ya, teriak Jinsu dengan emosi. Tidak punya pilihan lain, Jinsu pun harus kembali lagi ke toko boneka tadi untuk membeli lagi boneka panda. Tapi sang penjual berkata stoknya sudah habis untuk boneka panda. Ada satu lagi stok yang tersisa, cuman itu udah ada yang mesen. Jinsu lalu memaksa penjual itu untuk menjualnya kepadanya dan Jinsu akan membayarnya dengan harga 3 kali lipat. Untungnya sang penjual memberikannya. Sementara itu di rumah sakit, Sunhwa sedang berusaha sekuat tenaga untuk melahirkan bayinya. Singkat cerita, bayinya Sunhwa lahir dengan selamat dan sehat. Bayinya perempuan. Sunhwa menggendongnya, menangis terharu dan senang melihat kehadiran buah hatinya itu. Sedangkan Jinsu baru sampai di gedung rumah sakit. Ia berlari sekuat tenaga untuk mencapai ruangan persalinan. Setelah sampai, Jinsu buru-buru mengikatkan pita pada bonekanya. Namun yang dikunjunginya bukanlah ruangan persalinan Sunhwa. Seorang pria tua muncul dari ruangan itu. Dia adalah duta besar dari negara Cina. Jinsu mengucapkan selamat sembari memberikan boneka panda tersebut pada pria tua itu. Dengan hormat, Pak, boneka panda ini adalah sebagai simbol dari tekad Mr. Paik untuk melakukan bisnis dengan negara Cina yang hebat, ungkapnya Jinsu sambil membungkuk. Pria tua itu tersenyum senang dan berkata pasti akan menelepon Mr. Paik nanti. Mr. Paik adalah ayahnya Sunhwa ya guys ya. Akhirnya Jinsu bisa bernapas lega dan pamit pergi. Seorang petugas rumah sakit di sana bertanya kok sebentar banget datangnya. Jinsu menjawab ia hanya mengantarkan hadiah. Kalau begitu semoga bisa cepat menyusul ya, ucap wanita itu. Jinsu pun tertawa sambil berkata, tidak akan secepat itu, aku baru saja 2 bulan menikah. Hah? Baru 2 bulan menikah? Aduh guys, ternyata latar waktu Shin Sunhwa dan Jinsu ini berbeda satu sama lain. Shin Sunhwa itu di masa depan, sedangkan Shin Jinsu ada di masa lalu. Singkat cerita, Sunhwa yang sedang berada di rumah didatangi oleh Harley yang jauh-jauh menyempatkan diri datang dari Los Angeles demi agar bisa mengucapkan selamat pada Sunhwa atas lahirnya bayinya Sunhwa. Harley tampak merasa gembira ketika melihat bayi perempuannya Sunhwa di sana. Ia juga menyempatkan diri untuk menggendongnya. Setelah diperhatikan, bayinya Sunhwa ini mirip sekali dengan Jinsu. Dengan raut wajah sedih, Sunhwa mengiyakan hal itu. Kemudian mereka berdua beserta sang bayi mengunjungi sebuah makam. Yang tak lain tak bukan adalah makamnya Jinsu. Keduanya terlihat bersedih. Sunhwa lalu mengatakan sepatah dua patah kata di depan kuburan sang suami. Seakan sedang berbicara dengan Jinsu. Menceritakan tentang bayi mereka yang lahir dengan sehat dan selamat. Mengatakan bayinya perempuan seperti yang Jinsu yakini dulu. Sunhwa juga berkata ia menamai bayinya dengan nama Jiyeon seperti yang Jinsu mau. Sunhwa menangis terisak-isak. Dia sangat merindukan Jinsu. Kalau kamu suka dengan channel ini jangan lupa pencet subscribe-nya ya teman-teman. Aduh guys, apakah kalian mendengar suara domba-domba berembek-embek di sini? Itu dombanya orang ya, deket sama saungku tempat aku rekaman. Kayaknya belum dikasih makan deh. Aduh, semoga aja kalian tidak terganggu ya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye. 눈물을 덜하고 있어 Baby I don't hate you 내 모습 그대로가 좋은데 나는 내가 미쳐가요
젠 지쳐가요 liar liar